Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadits as-sadis wal 20. Kita sudah memasuki hadis yang ke-26. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kehidupan teman-teman sekalian dan masih semangat untuk melanjutkan dars Arba'in An-Nawawiyah hingga saat ini. Jujur, saya gak tahu kapan terakhir kali saya ngepost karena saya disibukkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan di pondok. Sekarang karena saya merasa perlu banget untuk melanjutkan dars ini, jadi di sela-sela ada waktu saya coba bikin video ini. Saya gak tahu kapan video ini bisa saya upload. Semoga dalam waktu dekat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai ya, biar gak terlalu lama. Fadlullahi ta'ala wa sa'atu rahmatih. Keutamaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, udkhul. مدرس طيب فضل الله تعالى وسعة رحمته, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sulama yang dimiliki oleh orang, yang dimiliki oleh manusia itu dihitung sebagai sedekah. Sulama ini ulama setidaknya ada dua perbedaan, ada dua pendapat di sini. Ada yang menganggap sulama di sini artinya adalah tulang secara keseluruhan. Ada yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan sulama di sini adalah sendi. Kita ambil pendapat yang lebih masyhur, yaitu menganggap bahwa makna dari sulama adalah sendi. Manusia setidaknya memiliki 360 sendi di dalam tubuhnya. Dan Rasulullah SAW seakan-akan mengisyaratkan bahwa setiap sendi yang dimiliki manusia itu bisa dihitung sebagai sedekah. Allah Subhanahu wa taala ini ketika menciptakan tubuh kita, menciptakan dengan penuh keindahan, penuh pendetailan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berapa kali bilang ke kamu bahwa kamu itu diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan. Dengan detail-detail yang sangat anggun, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Manusia hari ini yang menganggap bahwa dirinya betul-betul jauh dari keindahan, maka dia memandang dirinya atau memandang manusia lain itu hanya berdasarkan kacamatanya sendiri. Tidak memandang berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Lanjut, dalam artian bahwa setiap sendi-sendi manusia itu bisa dihitung sebagai sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari saat matahari terbit. Ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Ketika kamu berusaha mendamaikan kedua belah pihak, maka proses pendamaian itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Sedekah itu bukannya harus pakai duit. Ya, asal dari sedekah itu duit. Tapi bisa saja sedekah, pahala sedekah didapatkan dari jalan selain dengan duit. Yaitu dengan apa? Dengan banyak perkara. Di episode lalu kita sempat mentionkan bahwasanya seseorang bisa menjadikan tahlilnya, tahmidnya, atau bahkan di dalam kemaluannya, di dalam kemaluan teman-teman sekalian ketika digunakan melalui jalur yang halal juga dihitung sebagai sedekah. Disalurkan melalui yang haram maka dihitung sebagai dosa.
Dalam artian, setiap kedipan-kedipan kita, setiap pergerakan tubuh kita, setiap hal-hal baik yang selama ini kita lakukan, itu semua bisa saja dihitung sebagai sedekah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah mengikhlaskan niat kita semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, kita coba bedah sedikit demi sedikit apa yang dimention oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Mendamaikan kedua belah pihak dihitung sebagai sedekah. Kalau semisal teman-teman perhatikan, ada beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensyaratkan bahwa mendamaikan kedua belah pihak adalah sesuatu yang betul-betul terpuji. Bahkan apabila teman-teman mendamaikan kedua belah pihak dengan dusta sekalipun, kalian tidak dianggap sebagai sosok yang tercela. Kalian juga tidak dihitung sebagai orang-orang pendusta yang dibuang pendapatnya, orang-orang pendusta yang tercela perilakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadis, "Laisal kadzdzab alladhi yuslih bainal itsnain atau yuslih bainan nas, yaqulu khairan wa yanmi khairan." Tidak disebut pendusta orang-orang yang mendamaikan kedua belah pihak. Dia mengabarkan yang baik-baik, kemudian mengisyaratkan yang baik-baik. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengisyaratkan juga bahwa berbohong diperkenankan dalam 3 perkara. Yang pertama, saat perang, siasat perang. Ya, karena perang adalah tentang taktik. Kita menipu musuh, itu sudah jelas, gak perlu kita jelaskan. Yang kedua adalah hubungan suami istri dalam pernikahan. Ini kasusnya panjang, nanti kita bahas di episode yang berbeda. Yang ketiga, yang disebut, yang diperkenankan oleh Rasulullah SAW itu berbohong apa? Ketika mendamaikan kedua belah pihak. Contohnya hari ini, ada Jono dan Jenny. Kita datang ke Jono, Bang Jono, tahu nggak? Posisinya Jono dan Jenny berantem ya. Kita datang ke Bang Jono, Bang Jon, tahu nggak? Kemarin Bang Jenny itu, Jenny nama cewek ya? Gak apa-apa kita anggap Jenny cowok ya. Kemarin tuh Bang Jenny kayaknya muji-muji kamu mulu. Masa aku sama dia sekarang aja lagi berantem. Enggak, serius, dia itu begitu tuh sebenarnya nyesel banget. Terus kamu datang ke si Jenny, Bang Jen, apa? Tadi aku ketemu si Jono, dia kelihatannya kayak nyesel banget. Padahal si Bang Jono atau bahkan Bang Jenny gak ngelakuin hal tersebut atau gak ngomong hal tersebut. Tapi kita sebagai pihak penengah yang berusaha mendamaikan antara Bang Jono dan Bang Jenny, kita mendapatkan pahala yang luar biasa karena kita telah mendamaikan dua belah pihak yang sedang berseberangan. Atau bahkan para ulama sempat memberikan satu contoh. Kamu datang ke Bang Jono terus ngomong, Bang Jon, ada salam tuh dari Bang Jenny. Terus kamu datang ke Bang Jenny, Bang Jen, ada salam tuh dari Bang Jono. Ada salam dari Bang Jono. Dan kamu di situ tidak dihitung berdusta. Kenapa? Karena di dalam solatnya, setiap manusia itu mengucapkan salam kepada manusia yang lain. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atau salam. Salah satunya kepada siapa? Kepada ibadillah, kepada hamba-hamba Allah yang salihin. Asyhadu at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dalam artian sebenarnya kamu tidak berdusta ketika kamu bilang ke Bang Jono, kamu dapat salam dari Bang Jenny, dan Bang Jenny kamu dapat salam dari Bang Jono. Namun andai kata tidak menggunakan bahasa yang seperti itu pun tetap diperkenankan. Nah, kita hari ini hidup di zaman di mana orang-orang itu bukan sibuk mendamaikan, tapi sibuk mengadu. Bahkan sibuk mengadu dengan sesuatu yang dusta sifatnya. Kita datang ke Bang Jono, Bang Jon, tahu nggak? Bang Jenny tadi tuh ke kamu tuh kayak ngomong begini tahu. Terus kita datang ke Bang Jenny, Bang Jen, tahu nggak? Sebenarnya Bang Jono itu kayaknya benar-benar gak suka deh sama kamu. Akhirnya mereka berantem. Gara-gara siapa? Gara-gara kamu. Kamu disebut apa di situ? Disebut sebagai namimah, orang yang suka adu domba, dan itu mendapatkan predikat. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin bi kabirin. Atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya 2 orang ini hari ini sedang diazab, dan mereka diazab bukan karena dosa besar. Salah satunya ya karena tidak
tidak baik dalam bersucinya, dan salah satunya adalah karena suka mengadu domba. Bahkan mengadu domba dalam sesuatu yang sifatnya fakta pun tidak diperkenankan. Naqlul qaul itu dilarang di dalam agama. Naqlul qaul, memindahkan ucapan dari A ke B, memindahkan ucapan dari B ke A dalam perkara-perkara yang tidak diperkenankan dan akhirnya membuat permusuhan, itu dilarang di dalam agama. Maka mari kita hadir di tengah masyarakat sebagai pihak yang mendamaikan, bukan yang justru memperkeruh suasana. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lu pengen semua umat-umat itu damai, gak saling berantem, bukan ahli spal-spil. Kita hidup di zaman apa? Zaman orang-orang itu suka nyepil dosa si A, nyepil dosa si B, nyepil perilaku si A, nyepil perilaku si B. Akhirnya mereka berantem. Apa ini? Ini bukan akhlak seorang muslim. Ini bukanlah akhlak seorang mukmin. Akhlak seorang mukmin itu dia yang menutup aib, kekurangan atau sesuatu yang tidak disukai dari si A ke B atau dari si B ke A. Itu yang benar, itu yang baik. Maka mari kita hari ini hadir sebagai juru bicara yang baik bagi sahabat-sahabat kita. Kalian sampaikan kebaikan tentang saya kepada orang lain. Jangan malah menceritakan keburukan-keburukan saya. Dan saya juga insya Allah akan menceritakan kebaikan-kebaikan kalian semua, bukan malah menceritakan keburukan-keburukan kalian. Bila nanti teman-teman mendapati saya tiba-tiba melakukan hal-hal yang semacam ini tanpa saya sadari, tolong tegur saya sekeras mungkin. Mungkin saya akan sakit hati, mungkin saya akan melawan, tapi tolong jangan menyerah ketika menegur saya. Dijelaskan juga, kalau gak salah ini ada salah satu cerita sahabat. Ada salah satu sahabat yang didatangi oleh seseorang. Orang itu bilang ke sahabat tadi itu, tadi aku dengar si Fulan ngomong ke kamu begini. Si sahabat tersebut bukan malah marah sama si Fulan yang lagi ngomongin dia, tapi marah sama orang yang menyebarkan ucapan ini, yang memindahkan ucapan si Fulan kepada dia. Dia bilang, ngapain kamu cerita ke saya begitu? Ngapain kamu begini? Harusnya kamu simpan. Allahul musta'an. Lanjut. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi. Atau kamu membantu seseorang menaiki kendaraannya. Dabbah itu ya hewan-hewan tunggangan yang dipakai orang dulu, entah itu onta, kuda, atau keledai dan sebagainya. Dibantu naikin, entah kakinya dibantu angkat, atau badannya, atau sebagainya. Atau mungkin fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Atau mungkin kamu mengangkat, bantu-bantu orang-orang yang mengangkat barang-barang mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka ke atas kendaraan mereka. Atau teman-teman bisa kiaskan ini ke dalam apapun, ke sepeda, ke mobil, ke motor, atau bahkan teman-teman sekedar ngantar ke bandara, dibawain koper-koper teman-teman sekalian yang lain, maka itu juga dihitung sebagai sedekah. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menyia-nyiakan satupun amalan-amalan yang kita perbuat. Bahkan amalan yang paling kecil yang kita tidak sadar kita telah berbuat baik di dalamnya, Allah tidak akan pernah meninggalkan itu semua. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal-hal yang paling kecil dari kebaikan Allah lihat dan Allah hitung. Hal-hal yang paling kecil dari keburukan Allah lihat, Allah hitung. Gak ada yang tertinggal satupun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari teman-teman, sama Allah itu selalu berpikir baik, selalu husnudzan. Jangan sampai kita terlalu banyak suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak pernah sebenarnya membebani hambanya dengan perkara-perkara yang buruk. Kita ini sebenarnya kalau misal kita bedah bersama-sama nih, effort untuk dapat dosa dan effort untuk dapat pahala, itu sebenarnya effort untuk berdosa itu jauh lebih berat. Tapi entah kenapa setan atau nafsu kita ini terlalu banyak membisiki kita, sehingga terkesan perbuatan haram itu lebih mudah dibandingkan perbuatan halal. Padahal ya enggak juga. Pahala yang kita dapatkan itu jauh lebih mudah didapatkan daripada dosa. Tapi kita sebagai manusia saja menyia-nyiakan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Dan ucapan-ucapan yang baik itu sedekah. Allah, kalimat-kalimat yang baik, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, astaghfirullah, Allahu akbar, atau bahkan dengan diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang selain dari itu.
aduh, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar, atau dengan yang penting kalimat-kalimat baik di mana kita memuji Allah atau memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dihitung sebagai sedekah. Maka biasakan teman-teman sekalian agar lidahnya itu selalu berbunyi untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Agar apa? Agar saat kita nanti diwafatkan, kita bisa saja mengakhiri hidup kita dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah masuk surga. Maka dia telah masuk surga, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Siapa memberikan jaminan ini? Rasulullah. Gimana caranya agar akhir hidup kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? Salah satu caranya adalah dengan membiasakan diri mengucapkan la ilaha illallah setiap saat. Coba hari ini teman-teman, banyak di antara kita itu yang ketika kaget, ketika sedang kesakitan, kita membiasakan mulut kita untuk mengucapkan apa? Mengucapkan keburukan-keburukan. Wah, entah seluruh hewan-hewan, sekebun binatang disebut semua dari mulutnya, keluar semua dari lisannya. Efeknya apa? Efeknya nanti bisa saja ketika malaikat mencabut nyawanya, dia kan akan merasakan kesakitan tuh. Pasti sakit lah, masa ya gak sakit? Kalau setiap kali dia merasakan kesakitan, dia mengucapkan kebun binatang itu, nanti ketika dia merasakan sakit, sakaratul maut, bisa saja dia mengucapkan hal-hal yang serupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih." Barang siapa yang terbiasa hidup dengan satu kebiasaan tertentu, maka Allah akan matikan dia di atas kebiasaan itu. Maka para ulama menyebutkan bahwa seseorang itu biasanya mati sesuai dengan kebiasaannya selama 1 minggu itu. Selama 1 minggu itu. Dan ini adalah perkara yang gaib. Hanya Allah yang tahu. Mungkin kita ngelihat ada orang nih, setiap hari dia ngaji, terus sholat, terus ya. Tapi matinya kok mati pas mabuk. Wah, berarti hadis ini bohong dong. Kita memandang dia sesuai dengan pandangan manusia. Pandangan manusia ini tidak bisa menembus perkara-perkara yang samar. Kita gak tahu kebiasaan dia selama 1 minggu itu seperti apa. Kita gak tahu apa yang dia pikirkan selama 1 minggu itu seperti apa. Atau mungkin kita melihat ada orang jarang sholat, kerjanya mabuk, tiba-tiba detik-detik menjelang kematiannya, dia malah bersyahadat, dia malah baca Quran, dia malah mati dalam keadaan bersujud bahkan. Oh, berarti hadis tadi itu bohong. Ya enggak, karena kita tidak bisa melihat sosok dia yang asli dalam kehidupan 1 minggu itu seperti apa. Maka ini sebenarnya hadis ini, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih, itu tidak ditujukan untuk menjustifikasi orang lain, tapi tujuannya untuk apa? Untuk menilai diri sendiri, untuk muhasabah diri sendiri, untuk memberikan satu informasi positif kepada otak kita. Wahai diri yang begitu lemah ini, tolong biasakan dirimu untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga kamu mati di atas kebaikan itu. Nas'alullaha husnal khatimah. Lanjut, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Dan di setiap langkah-langkah di mana kamu menggunakan langkah itu untuk salat atau bahkan di luar dari salat dalam kebaikan-kebaikan yang lain, itu dihitung sebagai sedekah. Di dalam riwayat antara Imam Muslim atau Imam Bukhari, saya lupa antara dua itu. Intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap langkah yang digunakan oleh seorang Muslim untuk berangkat ke sholatnya, ya, dia wudhu, mandi dan sebagainya, kemudian dia setiap langkah-langkahnya menuju tempat sholatnya itu dianggap sebagai langkah-langkah untuk meleburkan dosa yang dilakukan olehnya. Sebenarnya kita ini kalau dipikir-pikir nih, dosa kita itu diampuni sama Allah dengan cara yang sangat mudah dan cara yang sangat indah. Dan harusnya selama 24 jam ini kita akan mendapati bahwa Allah itu sebenarnya telah memberikan karunia-Nya, telah memberikan rahmat-Nya kepada kita. Dengan apa? Dengan dimudahkannya kita menghapus dosa kita. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa wudhu itu menghapus dosa. Ya enggak?
Di dalam hadis yang berbeda, Rasulullah bilang dari tempat wudhunya sampai ke tempat sholatnya, setiap langkahnya dijadikan sebagai pelebur dosa. Di dalam hadis yang berbeda juga Rasulullah bersabda bahwa saat sholat, kita ini seakan-akan membawa dosa yang besar. Dan saat kita ruku, sujud, dosa itu akan melebur jatuh ke bawah semuanya. Bayangin, dari wudhunya sebagai penghapus dosa. Kemudian langkah kakinya dihitung sebagai pelebur dosa. Sholatnya dihitung sebagai pelebur dosa. Kalimat-kalimat baiknya dihitung sebagai pelebur dosa. Banyak sekali pelebur-pelebur dosa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Hanya saja kita yang seringkali suudzon sama Allah, kita menganggap bahwa Allah terlalu ngepres kita, kita yang menganggap bahwa Allah terlalu menekan kita, kita yang menganggap bahwa Allah terlalu menekan kita sebagai hambanya sehingga kita dihitung sebagai hamba yang tidak baik begitu. Maka ayo kita latih diri kita untuk kembali mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mempelajari kitab-kitab para ulama-ulama. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa baik Allah. Tak kenal maka tak sayang. Ya kan? Tak kenal maka tak sayang. Gimana ceritanya teman-teman bisa sayang sama Allah kalau teman-teman gak tahu betapa besarnya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekarang kita menemukan di sosial media orang-orang itu kalau udah ngehina ke Allah atau ngejek Allah atau mengungkapkan kekecewaannya kepada Allah itu sebagai sesuatu yang biasa. Apa penyebab itu semua? Kurangnya ilmu. Maka saya gak mau itu terjadi kepada teman-teman. Saya mau teman-teman di sini semua jadi alim, jadi ulama, atau gak usah begitu. Minimal teman-teman tahu siapa itu Allah, betapa baiknya Allah kepada hamba-hambanya yang bahkan banyak berbuat dosa kepadanya. Ya Allah. Wa tumitul adha 'ani tariqi sadaqah, dan menyingkirkan hal-hal yang menyakiti seseorang dari jalan itu dianggap sebagai sedekah. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengkategorikan menyingkirkan sesuatu yang merugikan di jalan itu sebagai salah satu di antara cabang-cabang keimanan seseorang. Keimanan ada banyak cabangnya. Salah satu di antara cabangnya adalah memindahkan sesuatu yang menyakiti atau merugikan banyak orang dari jalan. Seperti ranting, batu, apalagi ini, duri. Itu dianggap sebagai sedekah dan dianggap sebagai salah satu tolak ukur keimanan seseorang. Sedangkan hari ini kita hidup di zaman apa? Di zaman dimana orang-orang itu justru naruh beton di depan rumahnya. Biar apa katanya? Ya ini kan biar orang-orang gak kebut-kebutan. Anda nyakitin jalan Pak, Bu. Dikasih polisi tidur yang gede banget di depan rumahnya dengan alasan biar orang-orang gak kebut-kebutan. Padahal di samping itu orang-orang bisa jatuh gara-gara itu. Dan kalau misal ada orang yang jatuh di situ, maka Anda bertanggung jawab. Gak usah pasang polisi tidur, gak usah. Biar gak kebut-kebutan. Aduh, orang-orang zaman sekarang mah kalau ngebut aja. Udah gak peduli lagi sama polisi itu. Gedebor. Maka ayolah kita bikin jalanan-jalanan di rumah kita itu bersih dari polisi tidur, bersih dari hal-hal yang menyakiti Bani Adam. Itulah ajaran Islam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca apa? Saya nggak nyambung, saya baru pulang dari Cianjur. Enggak, saya 5 hari dan nyetir, baru pulang nyetir 5 jam. Dari Bandung, Cianjur Selatan, kemudian ke Cipanas. Baca apa sih buat kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.